Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Siap, boleh Pak. Ambil jalan Pak. Ada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, pada acara peresmian Pasar Kebun Bawang. Ayo, mundur lagi yuk. Ayo, mundur lagi. Ayo Bu. Ayo, mundur lagi. Baik, kami silakan kepada rekan-rekan media pers untuk mengambil.
segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini kami berkumpul dalam rangka peresmian Pasar Kebon Bawang Area Utara. Berilah kami keberkahan di pasar ini, sehingga pasar ini bermanfaat bagi pedagang dan lingkungan pasar. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Arif Nasruddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan kemudian diberikan selalu rahmat, taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi sebelumnya atas kehadirannya. Hari ini meriah sekali dan cuacanya juga baik. Kemarin sudah Idul Adha, diberikan hari yang sangat cerah oleh Allah. Terima kasih sudah akan kemudian kita resmikan Pasar Kebon Bawang ini. Jadi yang saya ingin laporkan Pak Gubernur, ini adalah pasar keempat yang sudah diresmikan Pak Gubernur. Jadi Pasar Jaya akan terus melanjutkan pembangunannya untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang memang harus diperbaiki. Dan kemudian saya juga tadi berkoordinasi dengan Pak Wali dan Pak Camat di sini untuk kemudian kita bisa menampung lagi tambahan Pak. Karena saya lihat ada sayap kanan dan kiri yang memang masih kosong dan kemudian kita bisa tampung teman-teman pedagang yang memang harus kita tampung di Pasar Jaya. Dan ini salah satu program kita untuk memperbaiki dan kemudian meramaikan pasarnya Pak. Jadi kalau saya sampaikan memang Pasar Jaya terus nanti sampai 2016 ini pun juga kita akan ada tambah 10 lagi Pak Gubernur. Jadi besok minggu depan lagi ada peresmian lagi dan kemudian kita terus sampai ke Desember ada tambahan 10 dan 2017 ada 20. Jadi terus paralel Pasar Jaya melakukan pembenahan-pembenahan supaya nantinya pedagang dan kemudian pembelinya juga ikut ramai, pasarnya bersih, dan kita bisa bersaing dengan pasar-pasar modern yang saat ini ada dan makin menjamur. Dan mudah-mudahan ini menjadi visi misi kami untuk memperbaiki ekonomi kerakyatan di DKI Jakarta, dan kami yakin program ini nanti akan bisa membuahkan sebuah hasil yang lebih baik lagi Pak untuk masyarakat sekitarnya dan memberdayakan ekonomi yang memang rumah tangga yang saat ini juga perlu kita sama-sama perbaiki. Sedikit tambahan informasi, Pasar Kebon Bawang ini luasan tanahnya 3.000 meter persegi dengan bangunan sebesar 2.800, diisi dengan 126 tempat usaha. Dan kami melihat potensi itu sekali lagi supaya nantinya ini bisa kemudian berkembang menjadi lebih baik lagi untuk masyarakat. Dan silakan untuk kita saling berkoordinasi, kami membuka komunikasi aktif supaya pasar-pasar nantinya menjadi lebih baik ke depannya. Demikian Pak, laporan singkat saya. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah baru buat Pasar Jaya dan memperbaiki citra Pasar Jaya ke depannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus meresmikan Pasar Kebun Bawang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilakan. Kalau penyanyi dangdut masih pegang mic-nya, Pak. Kalau penyanyi rock pakai stick katanya, Pak. Yang saya hormati Pak Wali Kota, ada Pak Wakapolres Tandramil, juga Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak Biro. Aku lupa melulu buat ini Wijaya Karya. Pak Toto ya. Tahunnya nama bapaknya saja. Dan tentu Badan Pengawas, Bu Hisbia juga Direktur Utama Pak Arif dan jajarannya. Dan tak lupa tentu dari teman-teman tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dan pedagang pasar yang hadir pada tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selamat pagi semua. Kami sudah mohon maaf untuk bangun pasarnya lambat sekali ya sebetulnya ya. Karena ini masih pasar gratisan jujur aja. Jadi waktu saya masuk dengan Pak Jokowi, kami temukan ada beberapa pengusaha jasama memanfaatkan pasar kami. Jadi saya katakan Anda sumbang 5 pasar ya masalah ya. Anda sumbang 5 pasar. Kenapa? Sebetulnya kami juga tidak puas dengan pasar seperti ini. Kami lebih suka pasar yang di atasnya ada dusun. Karena orang Jakarta susah punya rumah. Sekarang sewa rumah kecil-kecil saja bisa 450.000, 500.000. Sedangkan kau program kami cuma 5.000 sehari, 450.000, maksimal 450.000 kau pakai lift. Itu pun anak-anaknya dikasih kartu KJP. Naik bus kagak bayar, anaknya jemput ke sekolah. Jadi sebetulnya itu balik modal Bapak Ibu sebetulnya. Ini kan cuma buat disiplin, gotong royong. Makanya tahun depan saya bilang sama Pak Wali Kota, uang beli tanahnya saya kasih ke Bapak saja. Jadi mana lihat ada tanah yang mau dijual, beli saja tanahnya. Kita kalau kecil bikin RPTRA, kalau besar dikit bikin pasar, bikin rusun, tempat parkiran. Lalu gimana caranya Bapak Ibu supaya gampang jual tanah? Rata-rata tanahnya nggak punya sertifikat, betul nggak? Bikin sertifikat mahal lagi. Tahun depan, cuma tahun ini udah bisa. Udah nggak perlu bayar BPHTB kalau tanah di bawah 2 miliar. Hanya BPN masih kenakan biaya ukur jutaan. Tahun depan saya sudah kerja sama BPN. Bapak Ibu cukup nyumbang 300.000 saja di kantor lurah camat, kita bikinin sertifikat hak milik, nggak usah bayar lagi. Jadi cepat. Nah, jangan ketawa-ketawa dulu. Ini ada niatnya sebetulnya. Ada niatnya supaya semua tanah ini jelas punya siapa. Supaya Pak Lurah, Bu Lurah gampang cek. Lalu kalau tanah sengketa gimana? Saudara ribut, berebut lahan, nggak kebikin-bikin sertifikatnya. Bagus kalau ribut, kami sita tanahnya semua. Jadi berantem aja loh situ. Karena kalau berantem ribut soal tanah, pasti kami sita. Saya sudah ketemu aturannya. Kita kan sita buat apa? Kita kan buat taman, buat pasar, PKL. Tapi kalau nanti di pengadilan Bapak Ibu sudah menang, sudah tahu pemiliknya, kami kembalikan. Ini supaya setiap tanah itu ada manfaatnya. Ya, kami tidak ingin banyak orang jualan PKL itu dipalakin preman. Nanti ada oknum lurah, oknum camat lagi dulu. Nah sekarang mungkin nggak berani, nggak tahu kalau masih nekat. Kalau ketahuan ya kita pecat udah. Itu Bapak Ibu jangan salah loh. Ini kalau sewa sini berapa sebulan? 150.000 satu kios. Ukuran berapa itu? 2 meter persegi. 150.000. Nah aku kasih tahu Bapak Ibu cara ngitung ya. Ini ngitung ekonomi nih. Dulu kalau jualan di pinggir jalan PKL dipalakin oknum kelurahan atau oknum RW, nggak tahu lah oknum mana, 20.000 semalam.
Lalu oknum kebersihan malakin lagi 20.000, 40. Lalu oknum ya nggak tahu dari mana nyantelin listrik 20 lagi, 60.000. Untuk ukuran berapa? 2x2 juga. 2x2 berarti semeternya berapa? Itu jatuhnya 15.000. Kalau 60.000 2x2 sama ini 2x2 kan? 60.000 kalau kayak 30 berapa? Berapa? Banyak loh, 1,8 juta. Ya gimana orang bisa kaya-kaya udah dipalakin 1,8 juta tiap bulan. Nah kenapa mereka nggak mau masuk ke pasar kami? Murah, hanya 150.000, ada yang 200.000. Karena masuk pasar pun dimainin dulu, ada oknumnya, mesti jual beli nyogok. Kalau nggak nyogok, nggak dapat pasar. Itu yang terjadi. Ada yang udah dapat juga kurang ajar, dijual juga. Jadi memang kita ini namanya oknum dari bawah sampai atas ada. Nah sekarang tugas kami membereskan oknum-oknum itu. Kita kan bangun pasar banyak, selama Bapak Ibu tidak menjual seperti rumah susun, boleh sampai 7 turunan. Terus bilang, betul Pak, betul, warisin ke anak mantu lagi 7 turunan, iya. Kalau mau 7 turunan, itu Bapak Ibu termasuk golongan orang bodoh, tau gak? Masa berdoa anaknya dagang di pasar 7 turunan, doain jadi presiden kayak, jadi konglomerat kayak gitu loh. Masa 7 turunan mau tinggal di rusun? Nah harapan kami Bapak Ibu kalau udah masuk rusun, masuk toko, itu rezekinya tambah baik, anak menantu, cucu cicitnya bisa, gak perlu lagi susah begitu. Nanti ini dikasih lagi ke orang yang baru. Makanya semua anak harus sekolah sekarang, KJP. Kalau yang pintar kuliah masuk perguruan tinggi negeri, kami kasih 18 juta per tahun di seluruh Indonesia supaya jadi sarjana. Ya, jadi Bapak Ibu harus rajin ini. Kalau soal sakit, saya kira sekarang sudah relatif baik. Orang Jakarta bisa mencapai usia 78 tahun rata-rata. Jadi kalau ada saudara Bapak Ibu meninggal di bawah 78 tahun, itu pasti kurang check up, kurang ke dokter, atau suka ngerokok, atau suka minum mabok kali. Ya, jadi kalau nggak merokok, nggak minum alkohol, hidup yang enak, banyak sembahyang, banyak sholat, hati senang, 78 tahun di Jakarta. Ya, kita sebentar lagi akan menyamai kelas dunia. Jadi ada indeks pembangunan manusia, itu dikasih indeks itu gini, berapa lama orang sekolah, berapa lama orang hidup, berapa daya beli. Kalau saya terjemahkan gampang, gimana otaknya penuh, bahagia, sembahyang, sholatnya, agama, budaya, sekolah, perutnya penuh, berarti sehat, makan durian, makan kambing guling, semua boleh, berarti perutnya sehat. Dompetnya penuh, semua ngerti dompetnya penuh, punya duit. Nah, kita udah capai angka 78,99 Jakarta tahun lalu. Dunia yang maju angkanya 80. Jadi kita tinggal nambah 1,01, maka standar hidup orang Jakarta harusnya mencapai seperti kelas dunia. Tapi ada masalah sekarang, supaya dompet itu penuh, sembako mahal, betul nggak? Makanya kami lagi bikin banyak pasar. Saya tugaskan Pak Arif ini saya bajak dari apa? Careful ya, Hero, ini orang Hero supermarket ini. Saya ingin kita punya perkulakan kayak Makro. Jadi semua yang dagang itu bisa beli murah. Jadi ini pelajaran dari kakek saya nih. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar jual bolpen, itu bukan belajar menjual, belajar membeli. Jadi kalau Bapak Ibu bisa beli bolpen ini murah, mutunya baik, kurang pinter pun gampang jualnya, bener ya? Tapi kalau udah belinya mahal, mutunya jelek, bisa jual, itu pasti bohongin orang di pinggir jalan itu. Minggu depan kabur dia, karena takut didatangin, diomelin, bolpennya nggak jalan. Nah jadi sama, dagang ini intinya beli mesti harga pabrik. Bapak Ibu cuma dagang toko kecil, nggak mungkin bisa beli barang sekaligus 10 truk, nggak bisa.
Tapi kalau kami ada perkulakan, kami bisa borong, produksi kamu 1000 truk kami beli buat tahun depan. Langsung pabrik akan jual murah. Waktu dia jual murah lah, bapak ibu yang dagang beli langsung dengan kami. Tapi pakai kartu. Kenapa mesti pakai kartu? Karena saya takut pedagang yang bohong beli. Kayak beras raskin, betul nggak Bapak Ibu? Beras raskin itu yang miskin gak dapat kadang-kadang. Dijual-jual oknum pusing. Jadi saya mau minta pakai tanda. Nah beruntung Pak Jokowi, saya ini bukan gubernur, saya ini masih wakil. Gubernur kita lagi dipinjam jadi presiden, Pak Joko Widodo namanya. Ya saya ini cuma wakil beliau dipinjam jadi presiden. Ya udah, beliau udah sepakat nanti beras raskin itu bukan beli beras lagi, dapat voucher Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mau coba beras Jepang pun boleh, 20.000 sekilo. Pokoknya dapat duit, betul nggak? Ngapain beras raskin kadang jelek mutunya? Mendingan Bapak Ibu dapat voucher, bisa beli beras apa saja. Nah, jadi konsep ini yang mau kami pakai. Jadi pedagang, kami mau kasih kredit 1 triliun 1 tahun. Nggak bisa. Tahun lalu cuma 300 miliar. Kenapa? Kami nggak kenal Bapak Ibu, karena uangnya tidak pernah di-store ke bank. Jadi kami ingin Bapak Ibu kalau dagang, uangnya di-store ke bank, supaya kami tahu arus kas dari Bapak Ibu. Nggak usah jaminan. Kan jaminan di toko kami macam-macam mau usir, toko DKI kok ngapain usir? Ya kan? Jadi yang dagang bener bisa. Nah ini penting Bapak Ibu. Pasar ini terus terang namanya juga dikasih orang, kita bersyukur, terima kasih ya Pak Toto udah kasih. Kami ke depan akan bangun, yang kita bangun sendiri lebih baik harusnya. Kita bangun lebih baik, tanah kita beli lebih banyak. Saya harap tidak ada lagi tanah terlantar. Cuma Bapak Ibu jangan buang sampah sembarangan ya. Saya lihat di kali itu gara-gara Bapak Ibu satu lurah saya copot itu. Gara-gara lebaran saya datang, lebaran, kawinan. Saya paling suka kawinan ke kampung untuk liatin lurah mana yang rajin, yang males. Aku nggak kasih tahu dia kemana saya pergi, suka-suka pokoknya Sabtu Minggu. Kadang-kadang nyasar juga, kadang nggak kasih tahu nyasar. Nggak tahu jalan gitu. Pokoknya suka-suka ketemu, macam-macam kita ganti pemain. Ya sekali lagi Bapak Ibu, saya harap pasar ini banyak manfaat. Dagang yang benar, dagang itu jujur harus. Kalau kita jujur, dipercaya orang bisa maju. Ya ini yang terakhir, Bapak Ibu juga jangan khawatir. Nanti saya bikin program KJP lah, pasar lah, kartu Jakarta Sehat lah, ada beasiswa, bikin sertifikat. Bapak Ibu nggak mesti pilih saya, ya. Mesti ingat Bapak Ibu ya. Kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Mau nggak punya duit beli motor Jepang, beli motor Cina, mau nggak? Nggak mau. Jadi sama. Jadi kalau ada yang lebih baik, lebih jujur dari saya, jangan pilih saya jadi gubernur. Pilih yang lebih baik. Kita harus dapatkan orang yang lebih baik dan lebih baik, supaya kita lebih makmur. Jadi kalau ada gubernur lebih hebat dari Ahok, jangan pilih Ahok Bapak Ibu. Bapak Ibu bodoh kalau masih pilih Ahok. Ya, terus saya ingatkan kalau yang benci sama saya, jangan saking benci begitu tanggal 15 Februari lihat muka saya ditusuk. Itu saya kepilih lagi loh, hati-hati. Ya, jadi kalau benci sama saya, waktu buka lihat ada foto saya, ditusuk-tusuk aja, dirusak gitu tuh. Dirusak aja fotonya, baru benci namanya. Jadi kalau benci cuma tusuk sekali, gue kepilih lagi lo stres lagi. Ya, jadi harus pinter juga. Benci orang juga mesti pinter gitu ya. Nah saya ingatkan itu saja. Semoga kita semua berhasil. Saya masih lama kok. Anda nggak suka sama saya juga sampai Oktober 2017. Saya bisa kerjakan banyak hal di Jakarta. Oktober 2017 masih 1 tahun lebih. Banyak bisa kita kerjakan bersama. Yang penting Bapak Ibu juga disiplin. Ya yang tinggal di pinggir sungai, pinggir kali, pasti kami bongkar. Pasti. Itu pasti. Nggak usah tawar-menawar. Saya orangnya juga nggak suka pura-pura. Kapan bongkarnya? Tunggu rumah susun jadi. Kami ingin Bapak Ibu tinggal lebih baik. Ini saya lagi nego sama Pelindo. Ada rumah susun dekat Cakung Cilincing yang punya Pelindo, itu jeleknya minta ampun.
Betul Pak Wali, tolong diurus itu. Ngomong, saya pikir terlalu jelek, terlalu gak manusiawi, ini mesti diberesin. Itu dulu Pelindo gusur orang, dibangunin, pindahin. Tapi nggak diurus, nggak disubsidi. Nah kita mesti subsidi. Orang-orang yang nggak mampu tinggal di rusun harus kita subsidi. Sampai dia mampu, baru dia keluar. Tapi kalau dia mampu sewain, aku usir pasti. Nggak bisa. Sekarang sistem rumah susun pakai sidik jari. Kalau mau ganti orang boleh, potongnya itu jempolnya. Ya, pinjem gitu loh. Pinjemin boleh. Kalau nggak mau tekan potong jempol ya susah, pasti kami tangkap. Ya saya harap KTP juga semua yang belum punya KTP, karena ada orang datang dari Sulawesi, dari Indonesia Timur, Madura, pulang di sana nggak dikenal lagi kan. Tapi udah 5 tahun, 10 tahun di sini, ada usaha, nanti datang ada surat pernyataan tetangganya saja, 2 orang, 3 orang, udah bukti dia tinggal di sini, itu langsung direkam bikin KTP. Karena KTP kita ini sudah mengarah KTP nasional. Jadi semua penduduk harus ber-KTP. Semua anak lahir harus punya akte supaya tidak dijual. Ya, jadi ini tolong, nggak ada yang minta uang, nggak ada yang minta uang. Kalau sakit nggak punya kartu BPJS, berobat ke puskesmas, daftar segera. Semua ke puskesmas, takut ada kecelakaan apa-apa, bapak ibu nggak punya BPJS. Yang nggak mampu bayar BPJS, pemerintah bayarin. Jadi kalau nggak mampu jangan sombong, kelas 1 lagi. Ya saya bedakan orang mampu nggak mampu gampang. Orang nggak mampu pasti terpaksa masuk kelas 3, 8 sampai 10 ranjang. Orang mampu mau nggak kelas 3 kalau sakit? Nggak mau, maunya kelas 1, bila perlu VIP. Jadi kalau bapak ibu duitnya pas-pasan, nggak usah belagak-belagak masuk kelas 1 ya. Nanti langsung dimintain duit, udah nggak mampu minta sama saya lagi. Kalau semua orang pusing, kalau di Belitung dikit orangnya, Jakarta pusing kayak. Jadi semua harus, nanti pelan-pelan baru nasibnya makin lama makin baik. Yang penting sehat, duit nomor 2. Tapi yang paling enak, otak penuh, perut penuh, dompet penuh, ya nggak? Itu baru enak. Ya, jadi naik bus, kami juga lagi bikin program naik bus. Nanti seluruh Jakarta ini akan dilayani oleh Transjakarta. Itu hanya bayar 3,5 seluruh Jakarta. Saya lagi bikin karcis harian. Mungkin bayar 7.000, semua bus bisa naik turun seenaknya. Supaya apa? Supaya dompet bapak ibu tidak kempes. Itu harapannya, nanti ada tiket mingguan atau bulanan atau tahunan. Nah ini akan membuat bapak ibu lebih baik. Kalau orang Pulau Seribu naik bus nggak bayar loh KTP. Bapak ibu yang lansia minta di kartu Transjakarta nggak bayar. Yang disabilitas juga nggak bayar. Anak sekolah punya KJP pasti nggak bayar. Nah ini untuk supaya dompet bapak ibu nggak kempes. Ya, dagang beras relatif bagus harga beras sekarang. Kita lagi usaha harga gula, lagi pasang mesin. Di Cipinang sudah ada mesin poles beras. Makanya beras kita yang 6.000, 7.000 pun sekarang lebih baik berasnya kan. Kenapa? Kita masukin ke mesin poles sekarang. Kita ada mesinnya. Nanti gula kita juga mau siapkan. Kan sembako kan, 9 bahan pokok. Daging sapi kita udah ada kesepakatan dengan Australia. Kita juga bantu peternak. Kita harap sapi bisa murah. Kalau pelajar, kita udah punya program. Saya ingin setiap anak pelajar punya KJP, beli daging sapi sekilo 39.000 saja, ayam 10.000, supaya di rumah tiap bulan sekali ada makan daging lah, sob. Baru sehat. Bapak saya selalu marahin saya begitu. Lu jangan sombong ya. Lu begitu kuat, lu bisa sekolah pintar karena lu anak kuat. Makan daging, susu, keju seenaknya di rumah. Apapun ada. Ya bagus lah fisik kita. Kita makannya baik, sekolah baik. Itu masih banyak di kampung yang lebih pintar dari kamu. Cuma karena makannya singkong ya beda. Ya kan dulu ada lagu kan, singkong dan keju. Aku gak bisa nyanyi, kau nyanyiin deh lagu. Nah ini harapan sekali lagi Bapak Ibu, kami ingin Bapak Ibu tetap semangat. Siapapun jadi gubernur, ini semua tetap Bapak Ibu akan dapatkan, ya. Jadi jangan percaya kalau ada tim sukses saya, ada pejabat bisik-bisik ini,
pilih Ahok, pilih Ahok. Kalau nanti Ahok gak jadi gubernur lagi, semuanya dicabut tuh, bohong itu. Saya sudah menyiapkan semua dengan peraturan yang sangat jelas. Karena saya terpilih lagi pun 5 tahun gak jadi gubernur juga. Saya ingin siapapun jadi gubernur, semua program ini nggak bisa diubah. Makanya saya bikin semua dengan pergub, semua rapat saya tulis, transfer uang nggak boleh dicabut, nanti Bapak Ibu tinggal monitor saja. Kalau ada gubernur yang mengganti itu memang niatnya mau maling dia. Nah, saya sudah siapkan semua. Inilah keadilan sosial di dalam sila kelima Pancasila. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa dapatkan semua fasilitas, bikin penuh otak perut dompet tadi, karena dekat sama saya, karena saya gubernur, itu berarti saya baru ngasih bantuan sosial. Sila kelima itu bukan bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun jadi pejabat, itu adalah hak Bapak Ibu untuk mendapatkan semua memenuhi otak, perut, dan dompet Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu selalu ingat. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga tempat ini diberkati, pedagang, pembeli, semua. Dan tidak ada rob-roban lagi pasang tanggul. Saya nggak mau dengar lagi orang Jakarta kagak hujan juga banjir. Nggak ada lagi bikin tanggul ini. Tanggul 3,8 meter. Jadi seluruh Jakarta kita bangun tanggul. Termasuk sepanjang tanggul kita akan bangun rusun buat nelayan. Semua saya pikir nanti ke depan bukan cuma orang Pantai Mutiara punya apartemen tepi laut, justru rakyat akan tinggal di tepi laut semua. Karena di balik tanggul itu kita akan bangun rusun semua, termasuk buat nelayan. Di Angke kita juga siapkan buat pasar ikan pari terapung buat panggang ikan. Nanti juga ada jalan itu 2, sekian kilometer ya, dari tempat bakar mayat itu ya sampai Tanjung Priok. Itu semua depannya itu tanggul, lalu nanti kita uruk, kita bikin rumah susun termasuk pasar. Nah, saya harap Pak Wali pendataan UMKM harus cepat supaya orang bisa masuk ke pasar. Ya, Pasar Jaya kami akan terus lakukan yang terbaik. Yang nggak benar, saya sudah perintahkan sama Pak Arief, pecat-pecatin saja Pak. Jadi orang yang nggak mau ikut, pecat-pecatin saja supaya kita cepat. Ya, kalau yang nggak mau ikut, pecat aja, nggak usah terlalu dipikir-pikir lagi. Ya, nanti Bapak Ibu akan lihat semua kayak apartemen di tepi laut. Tanggul, jalan, langsung semua apartemen. Bukan apartemen, tuh, rusun. Bapak Ibu hanya bayar kira-kira mungkin 15.000 per hari, 450.000 untuk tinggal di sana, tapi naik bus kagak bayar. Anaknya dapat bus sekolah, dapat KJP, operasi pasar terus, jadi murah. Ya, sembako, apa yang masih kurang dari kami? Cabai sama bawang merah. Air memang lagi berantem mau beli balik. Itu dari zamannya dulu kasih ke Aitra dan Parija. Kami lagi terus ambil alih. Saya yakin kita lagi kerjakan air dari Sakuling, Jatiluhur. Jatiluhur akan masuk. Kita yakin nanti air, saya juga ada perintahkan sama PAM, nyambung air nggak usah bayar, supaya lebih murah. Kita lagi kerjakan nyambung air tidak bayar, tapi bayar air nggak 1.050, terlalu boros. Kita mulai naikkan rumah susun 5.000 lebih. Kenapa? Karena kita subsidi mesti dididik. Kalau pakai air terlalu murah, buang sembarangan. Modal kami 7.700. Jadi kita rumah susun 5.500. Sekarang di bawah masih 1.050, 1.800, nggak bisa, terlalu boros. Kita mau naikkan. Nah, tapi nyambungnya tidak bayar. Daripada beli air gerobak 25.000, 50.000 sekubik, mendingan 7.000 atau 10.000, tapi nyambung tidak bayar. Jadi ini yang saya katakan Bapak Ibu, saya akan sangat keras. Ini seperti orang tua mendidik anak-anaknya. Jadi anak-anak harus diedukasi, bukan cuma dimarahin, harus diedukasi. Sama kayak kiai atau ustadz ngajarin kan, kalau cuma ngajarin cinta Tuhan, hablumin Allah, tapi nggak ngajarin hablumin anas, itu sesat. Kalau kamu makin cinta Allah, pasti makin cinta sesama. Itu
udah otomatis. Orang Kristen Katolik juga sama. Makin cinta Tuhan pasti makin cinta sesama. Kalau kita jadi pemerintah sama. Kalau kita hanya memberi kepada warga tapi tidak mendidik warga, kita memanjakan, merusak warga. Makanya saya nggak pernah mau bagi-bagi Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu nggak usah pilih saya, tapi kemudian Bapak Ibu akan sadar saya mendidik Bapak Ibu supaya ada disiplin, ada keteraturan, ada ketertiban. Kalau nggak gitu nggak bisa kita hidup seperti ini. Orang Jakarta 10 juta, kalau semua orang boleh sembarangan nancep situ, nancep sini, bikin rumah, bikin toko, enak aja loh. Bilang melanggar hak asasi manusia. HAM apa kurang? Hamburger, enak aja loh. Kita hidup tuh nggak boleh mengambil hak orang lain. Jadi harus saling seimbang. Inilah konsep ajaran hablum min Allah, hablum min anas. Ada keseimbangan vertikal horizontal. Ya, saya sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua dan pasar ini. Mengucapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan langsung saja acara peninjauan lokasi Pasar Kebun Bawang oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasar ini. Ini pasar keempat Pak. yang disumbang dari pihak swasta. Jadi ini istilahnya kontribusi tambahan sukarela. Nah, jadi ada waktu kami masuk dengan Pak Jokowi, ada swasta, Wijaya Karya, BUMN bergabung swasta, kerjasama bangun pasar Ben Hill. Nah, waktu kami lihat, kami bilang kenapa nggak ada kontribusi. Pada waktu itu kita harapkan segera bisa selesai pasar kain 1 tahun di bawah selesai. Ini keterlambatan. Harusnya yang meresmikan ini Pak Jokowi. Ini keterlambatan. Konsepnya masih kita waktu itu belum berpikir cari lahan yang lebih luas. Maunya kami pasar itu nggak perlu 1 lantai. Bila perlu di atas itu ada rusun. Kalau nggak ada pun dia minimal 2 lantai, 3 lantai. Nggak perlu pasang eskalator atau lift barang. Jadi ini bisa semua orang bisa berkegiatan di sini. Ya tapi lumayan lah, udah ada minimal kan udah kerjakan dulu. Saya tanya fondasi juga udah siap 2 lantai, 3 lantai. Nggak cukup. Kan kita mau dorong semua pedagang PKL di jalanan itu untuk masuk ke pasar. Pak, tadi ada berapa lagi Pak, di mana aja? Saya nggak tahu berapa miliar ini habisnya. Ini 6,3 miliar. Tadi katanya ada 10 lagi Pak, itu di mana aja Pak? Banyak nih. Program 10 lagi banyak Pak, ada dari Pelita, Sinar. Nanti kita bisa juga kirimkan schedule-nya untuk yang di jumlah kiosnya kita harus deteksi ya. Memang ada 10 pasar. Untuk di sini berapa? Kenapa? Ada berapa? Di sini 126 tempat usaha. Jadi yang paling penting bagi kami itu datang, ini sosialisasi, mengedukasi para pedagang ini untuk kebiasa gunakan rekening bank. Jadi bukan hanya membayar debit dengan bank, tapi transaksi keluar masuk uang, bayar pemasuknya pun lewat bank. Kalau nggak tahu arus kas bank, kami nggak bisa memberikan kreditnya gampang. Saya siapkan 1 triliun cuma bisa salurkan 300 miliar. Kenapa? Karena yang lain itu kami nggak berani berikan. Dia tidak pernah menunjukkan arus kas jual belinya. Coba kalau dia bayar orang juga pakai rekening bank, ya kan? Dia dapat uang juga store ke rekening bank. Kami bisa pelajari arus kasnya. Dari situ kita bisa salurkan kredit. Dari bank BUMN ada 20 triliun nggak bisa salurkan. Karena kita nggak kenal siapa pedagang UMKM. Makanya saya bilang sama Pak Wali Kota, semua PKL kami paksa untuk mulai bisa nyetor bank. Supaya kita bisa menambah modal. Bayangin kamu pinjam 5 juta dapat gerobak aluminium 7,8 juta. Gimana ada di dunia kayak begitu? Nah, kita kan kombinasi bank dan pemerintah sehingga kehidupan orang akan lebih baik. Saya percaya kita ini Pancasilais teorinya beda dengan kapitalis. Kita nggak percaya orang kaya makin kaya bantu kita yang bawah, enggak. Kita masih subsidi supaya pedagang bawah, orang bawah ini seimbang. Jadi kita subsidi dia naik. Kita ini sosialis Pancasilais ini. Kita mau dorong dia naik. Baru cukup, bukan yang atas nolong bawah, nggak bakalan jadi kuli melulu loh. Sampai mati jadi kuli. Nah sekarang gimana orang ini dorong naik? Kalau dorong naik siapin toko yang murah, tapi diundi yang wajar. Jangan orang dapat murah, diambil orang, dia jual ke orang. Nah itu nggak bisa. Jadi kalau tempat tinggal, sekolah, transport, tempat dagang, kesehatan, ya modal kita dorong, harusnya orang bawah yang rajin jujur akan naik. Dia akan naik kelas. Kira-kira itu konsep kita. Soalnya sepinya pasar ini gimana? Masih sepi karena pasar waktu dia buka orang lari ke sana. Ya, ini masih dorong. Jadi kamu nggak boleh udah rapiin pasar sementara atau pasar yang ilegal lokasi itu kamu biarin. Sama aja pembelinya kamu cegat di jalan. Nggak bisa. Kita masih bongkar paksa dia masuk. Target berapa pasar sih Pak tahun ini Pak? Tahun ini ada 10 pasar lagi di akhir tahun. Kemudian tahun 2017 20 pasar lagi. Gitu, dan terus kita lakukan. Sudah ada rencananya. Bangun pakai uang mereka. Sebagian kita sebagian kita siasat. Tahun depan juga akan beli tanah banyak. Saya akan titipkan uang di wali kota. Beli tanah untuk rusun, pasar, termasuk untuk RPTRA. Jadi kita nggak mau lagi lihat ada tanah telantar. Kalau telantar nggak jelas kita sita dulu pinjam pakai. Nah kita juga pengen dorong semua masyarakat punya sertifikat hak milik supaya tahu jelas ini tanah siapa. Kalau sekarang kan banyak tanah kita nggak tahu punya siapa. Lurah juga bingung. Nah, kita mau dorong 300.000 saja ya sumbang DKI kita kasih hak milik. Itu konsepnya. Reklamasi nanti jam 4.30 saya baru datang rapat dengan Menko Maritim. Saya belum tahu. Ayo, nanti Pak. Saya akan tunjukkan
kira-kira konsep nelayan mau kita taruh di mana? Jadi semua tanggul yang kami bangun itu depan tanggul itu semua rumah susun apartemen yang 16-20 lantai itu semua nelayan. Tergantung izin dari Halim ya. Boleh apa enggak penerbangan. Tapi intinya pasti 16 lantai atau berapa lantai. Nah, nanti kan di sepanjang Cakung Cilincing itu tanggul yang 3,8 meter kan di laut. Nanti kan antara laut sama darat kan ada tanah. Kami mau uruk. Begitu uruk itu langsung dibangun buat nelayan. Termasuk untuk kapal-kapal nelayan. Kita juga udah, kenapa lebih mahal tanggul sekarang? Kita nggak tutup sungai. Kita menekuk masuk ke sungai supaya nelayan-nelayan bisa parkir di tanggul-tanggul itu. Nah, tanggul kan 3,8. Kalau dari daratan tuh 5 meter lebih. Karena daratan kita udah minus 1,4, 1,8. Pak, soal kemarin Amin Rais, Pak. Balik itu kapan, Pak? Kan udah oke. Tergantung DPR. Saya udah serukan itu sejak saya anggota Komisi 2 DPR RI. Saya katakan undang-undang pilkada harus memasukkan pasal itu. Itu adalah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Jadi kalau ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. Nah harusnya kalau mau siapapun mau jadi pejabat harus bisa membuktikan hartanya dari mana, dia hidupnya seperti apa. Kalau dia nggak bisa memenuhi itu ya nggak boleh jadi pejabat, baru rata. Jadi tunggu DPR ya Pak? Iya, ini kan konsep meratakan lapangan tanding. Sampai rata kan? Pak Wagub, aku lagi ngelamar Maya, mau nggak? Pak Anies mengatakan bahwa jangan memilih pemimpin yang tukang gusur, seakan-akan dia menjadikan khotbah di Idul Adha itu sarana. Kamu tanya aja Amin Rais, udah baca belum seruan himbauan MUI? Jadi kalau khotbah tausiah di masjid dimanapun jangan dipakai buat politik, itu. Jalan.